Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,1 triliun dolar atau naik sekitar 0,03%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 23.700-an, Ethereum 1.705, BNB 296, XRP 0,36, Cardano 0,51, Solana 41, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,068 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, yang hijau cuman BNB doang guys. Kenaikannya juga lumayan 6,6% ke 295,56 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Yang pertama di sini disebutkan Bitcoin bear market over. Metric hints as Bitcoin exchange balances hit 4-year low. Jadi tentunya statement ini kemungkinan akan memicu kontroversi ya guys. Dikatakan di sini bear market Bitcoin telah selesai. Ya saya ngerti pasti banyak yang bakalan nggak setuju gitu ya. Karena sekarang masih ada 3 kubu nih guys. Kubu pertama merasa kita sudah berada di bottom. Jadi kita nggak bakal ngeliat lagi Bitcoin drop di bawah low sebelumnya di sekitaran 17.000. Tapi ada juga kubu kedua yang mengatakan kita belum benar-benar di low, tapi udah dekat. Mungkin di sekitaran 12.000 sampai 10.000 itu adalah low-nya. Tapi ada juga kubu yang masih merasa kita masih jauh dari yang namanya bottom bear market kali ini. Nah, saya selalu respect gitu ya dengan segala opini dan pendapat kalian. Saya tidak pernah mengatakan punya saya yang benar, punya kalian salah, atau punya kalian benar, punya saya salah. Yang cuman pengen saya pesan ke kalian adalah bahwa kalian jangan sampai terlalu fanatik ke salah satu senario. Kalau misalnya ternyata kalian melihat adanya beberapa bukti bahwa kemungkinan besar analisa kalian itu salah, maka kalian harus cepat-cepat evaluasi kembali. Oke, jadi harus objektif, itu aja pesan saya gitu. Nah, kita bakalan lihat di artikel ini kenapa menurut mereka Bitcoin sudah menyelesaikan bear market kali ini. Oke, yang pertama adalah dari hodl wave-nya, 1+ year hodl wave di sini. Setiap kali 1+ year hodl wave-nya itu mendapatkan semacam rounding top, oke, itu adalah sinyal akumulasi. Oke, beberapa kali kita bisa lihat ini yang di highlight warna hijau ya guys. Itu adalah saat-saat akumulasi menurut artikel ini. Oke, dimana pasti diawali sebuah rounded top atau rounding top. Terserah kalian mau sebutnya yang mana. Dan terakhir kali kalau kalian itu terjadi di awal tahun 2019 di sini. Oke, dimana kita mendapatkan rounded top. Pada saat itu kita udah menyelesaikan bear market dan kita start building momentum lagi ke atas. Oke, di sini juga sama. Kita udah start mendapatkan rounding tops dan di sini kita juga ada menyelesaikan bear marketnya. Di sini juga sama. Nah, kali ini kita juga udah ada mendapatkan sinyal-sinyal nih guys bahwa kemungkinan kita sudah mendapatkan semacam rounding tops lagi. Walaupun kalau misalnya kalian lihat secara historis ini memerlukan waktu sampai berbulan-bulan biasanya guys. Oke, di sini juga sama. Nah, itu adalah alasannya gitu ya, kenapa kita mendapatkan artikel ini mengatakan bahwa bear market Bitcoin kali ini bisa jadi sudah selesai. Gitu ya, semuanya tentunya bentuknya probabilitas guys. Tidak ada satu orang pun yang mampu menggaransikan kalian di mana bottom bear market kali ini. Semuanya opini ya siapapun itu bentuknya semuanya probabilitas. Gitu ya. Selain itu juga, kalau kita misalnya lihat dari segi balance on exchanges, maka kita sekarang melihat levelnya itu sudah sama dengan level bulan Juli 2018. Jadi kita melihat balance on exchange itu terus-menerus tergerus guys. Kalau misalnya kita hitung, dari bulan Maret 2020 sampai sekarang, itu sudah terjadi penurunan sekitaran 700.000 Bitcoin. Dari yang awalnya 3,15 juta Bitcoin di bulan Maret 2020, untuk sekarang kita sudah mencapai ke angka 2,4 juta Bitcoin. Oke, jadi penurunannya cukup masif dalam kurun waktu 2 tahun. Bayangkan guys, kalau misalnya ini kita asumsikan kalau misalnya tren ini terus berlanjut, di mana Bitcoin balance on exchange itu terus-menerus tergerus gitu ya.
dalam beberapa tahun ke depan, ya kita udah bisa melihat supply Bitcoin di exchange itu bakalan kecil banget gitu guys. Oke, dan itu harusnya bakalan berdampak baik ketika nanti sudah ada katalis positif lagi, oke, di mana kita akan melihat bull market baru, sedangkan stok di exchange sudah sangat tipis, itu akan membuat pergerakan yang sangat masif ke atas. Oke, jadi ini adalah beberapa data on-chain yang membuktikan menurut mereka kenapa Bitcoin sudah menyelesaikan bear market kali ini. Apakah kalian setuju guys? Atau kalian lebih ke kubu yang merasa kita belum benar-benar di bottom tapi sudah dekat? Atau bahkan kalian yang masih merasa kita masih jauh dari yang namanya bottom? Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Oke, berikutnya tentunya highlight untuk minggu ini sebenarnya adalah stock market juga. Selain ada GDP dan juga Fed interest rate decision, kita tahu bahwa kita sedang di pertengahan earning season. Dan kemarin kita sudah pernah bahas di tanggal 28 itu banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang bakalan rilis laporan keuangannya. Di antaranya adalah Amazon, ada Intel, ada Apple. Nah, kalau kita lihat stock market untuk 1-2 hari belakangan itu terus-menerus meningkat, guys. Oke. Tren positifnya itu mungkin juga dibantu karena perusahaan-perusahaan terbesar di Amerika seperti Amazon dan Apple itu performanya melebihi yang diekspektasikan. Kalau Amazon kalian lihat itu stoknya naik 10,4%. Oke, karena performanya itu lebih baik daripada yang diekspektasikan. Oke, revenue-nya growth atau bertumbuh sebesar 7%. Sedangkan Apple sendiri juga naik 3,3% karena mereka performanya juga beat atau mengalahkan ekspektasi para analis. Oke, dan itu adalah dua perusahaan terbesar di US, guys. Amazon dan Apple, dua-duanya naik. Ya tentunya itu menciptakan semacam sentimen positif di market sahamnya US gitu ya. Karena ada beberapa perusahaan-perusahaan terbesarnya itu performanya ternyata tidak seburuk yang dikira. Tentunya ada beberapa juga yang mengalami penurunan karena performanya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Seperti salah satunya adalah Intel gitu ya. Stoknya itu drop 8,6% karena performanya tidak sesuai. Dan malah sekarang market cap-nya sudah dikalahkan oleh AMD. Ya kalau kalian yang penggila PC harusnya tahu ya AMD dan Intel. Dan kita jarang-jarang ya ngelihat AMD market cap-nya lebih tinggi dari Intel. Tapi karena Intel drop 8,6%, kalau di stock market drop 8,6% dalam satu hari itu lumayan besar, guys. Dan pada akhirnya AMD mampu menyalip Intel dari segi market cap. Gitu ya. Jadi itu adalah kenapa juga kita melihat stock market di US beberapa hari belakangan itu terus-menerus rally ke atas. Ya karena ada beberapa perusahaan terbesar di US itu ternyata performanya melebihi yang diekspektasikan oleh para analis. Oke. Jadi itu adalah hal yang kedua yang perlu kalian ketahui. Nah, berikutnya ini adalah data yang dengan sangat baik menunjukkan bahwa biasanya di sebuah aset kelas, semakin tinggi resikonya, itu juga membawa potensial reward yang semakin tinggi. Kalau misalnya Bitcoin, ya kita mungkin masih bisa kategorikan ini sebagai high risk. Kenapa high risk? Karena volatilitasnya masih tinggi banget. Oke? Sedangkan S&P 500 atau stock market di Amerika Serikat itu mungkin moderate lah guys. Moderate artinya ya sedang-sedang saja. Oke, profil resikonya. Sedangkan gold itu mungkin termasuk low risk. Makanya sampai sekarang masih disebut sebagai safe haven. Kenapa? Karena volatilitasnya kecil banget guys. Jadi kalau kalian investasi, kalian juga harus consider profil resiko kalian. Oke, kalau kalian secara mental tidak mampu menahan volatilitas yang terlalu tinggi, ya mungkin kalian lebih cocok di gold atau di S&P 500 atau di pasar saham. Tapi kalau kalian yang mempunyai profil resikonya yang lebih tinggi, maka kemungkinan Bitcoin cocok untuk kalian. Oke, nah potensial rewardnya juga sebanding guys. Kalau misalnya volatilitasnya rendah, ya potensial rewardnya atau potensial keuntungannya juga tidak akan terlalu besar. Ini ditunjukkan dengan data ini, dimana kalau kalian lihat gold, dalam 10 tahun terakhir, jika dibandingkan dengan harga 10 tahun yang lalu, gold itu cuma naik kurang lebih 9% guys. Jadi kalian taruh aset kalian di gold, dari tahun 2012 sampai sekarang, itu cuma berkembang 9%. Sedangkan di S&P 500, itu 198%.
kalau di Bitcoin itu 254.000%. Jadi kalau dibandingkan ini jauh banget ya guys. Oke, tapi sekali lagi ini datang dengan resiko yang berbeda-beda. Jadi ini nggak bisa disalahin kalau kalian lebih prefer ke gold, ya sah-sah saja gitu ya. Kalau misalnya kalian lebih pengen aset kalian itu nggak naik turunnya kenceng banget gitu kan, mungkin Bitcoin nggak cocok. Lebih cocoknya ke gold. Tapi kalau kalian memang masih muda gitu ya, masih profit resikonya masih tinggi, ya mungkin Bitcoin lebih cocok untuk kalian. Karena potensi rewardnya bakalan lebih besar. Oke, walaupun tentunya ekspektasi kita harus di-adjust sekarang guys. Kita nggak bisa lagi expect kenaikan sebesar ini di Bitcoin sekarang. Kenapa? Ya, tentunya ada teori diminishing return. Kita juga udah melihat market cap crypto sekarang juga udah termasuk cukup besar. Artinya Bitcoin sendiri sekarang kan udah ratusan miliar dolar guys. Oke, jadi kita nggak realistis lagi untuk berharap kenaikan sebesar 254.000% lagi dalam 10 tahun ke depan. Kalau cuma ratusan ribuan persen itu masih make sense gitu guys. Oke, jadi kalaupun kita melihat data ini ya tentunya kita juga harus adjust ya dengan realitanya sekarang bahwa market cap-nya sudah besar. Walaupun kalau menurut saya ya, walaupun market cap-nya sudah besar, tapi secara performa dalam beberapa tahun ke depan, Bitcoin masih akan tetap melampaui gold maupun S&P 500. Cuma pertanyaannya apakah kalian akan mampu bertahan sampai nanti terjadi? Sampai nanti cycle berikutnya datang, apakah kalian masih ada? Atau kalian sudah terlanjur menyerah, dan kemudian kalian baru beli lagi di pucuk. Nah, pertanyaannya itu. Silakan kalian pilih saja sendiri, oke? Nah, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin. Dan ya, saya pengen mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, di daily chart kita sebenarnya melihat closing daily candle kemarin tidak terlihat terlalu baik ya gitu ya. Kita mendapatkan ada semacam rejection kalau kalian perhatikan di sini, dan ini adalah kedua kalinya guys. Oke. Dan kalau misalnya kita mendapatkan sell off dari sini, maka kita bisa kategorikan ini sebagai apa? Double top. Oke. Sebenarnya saya pengen cepat-cepat melihat Bitcoin mampu break ya dari atas ini dan kita melihat daily candle closing di atas 24.000. Kenapa? Karena kalau kita zoom in misalnya ke 1 hour chart nih guys. Oke. Kita zoom in ke 1 hour chart. Ada satu hal yang saya khawatirkan terjadi gitu. Yaitu dalam model-model seperti ini guys. Dimana kita mendapatkan ada rally, kemudian kita konsolidasi selama cukup lama. Sebelum pada akhirnya kita malah drop lagi. Oke. Kemudian di sini juga sama, kita mendapatkan rally, konsolidasi cukup lama, membuat semacam rounding top. Kemudian kita kembali drop dengan cukup masif. Oke, nah, saya antisipasi senario ini terjadi. Nah, kalau misalnya ternyata nanti kita mendapatkan ada candle hourly, kemudian printing candle merah dan panjang seperti ini, gitu ya. Nah, di sini saya harus sedikit cautious gitu guys, harus sedikit hati-hati. Kalau saya mempunyai posisi, mungkin saya akan exit sebagian kalau misalnya ternyata saya melihat hal tersebut terjadi. Gitu ya. Karena ini bisa jadi pertanda bahwa buyers itu udah kehilangan tenaga gitu guys. Kenapa bisa? Karena buyers kalau kalian perhatikan di 1 hour chart itu sebenarnya sudah mencoba beberapa kali guys untuk menembus dari area ini. Di sini dicoba, kemudian ke reject, coba reject lagi, kemudian dicoba reject lagi, coba reject lagi. Gitu ya. Sampai seberapa bulls akan mampu menahan gitu ya dan meneruskan perjuangannya di sini. Nah, kita akan lihat dari segi price action gitu ya. Jadi kalau misalnya saya punya posisi dari manapun, mungkin saya bakalan closing sebagian dari posisi tersebut kalau misalnya saya ternyata melihat di 1 hour candle itu ada printing sebuah candle merah yang cukup panjang seperti yang terjadi di sini. Oke, di sekitaran ini. Kita zoom in saja biar lebih jelas. Nah seperti ini guys. Nah ini. Oke. Ini yang saya khawatirkan terjadi. Mudah-mudahan tidak ya, tapi mudah-mudahan tidak. Dan kita segera mampu break di atas area tersebut. Oke, kalau kita mampu break dan closing gitu ya. At least 1 hour, 4 hour chart lah gitu ya. 4 hour chart at least kita mampu closing di atas area 24.000 di sini. Saya rasa ini akan bisa menjadi pertanda bahwa Bitcoin akan meneruskan kenaikannya dan melanjutkan minimal ke sekitaran 25.000 di sini sampai 26.000 sebelum kita akan ketemu dengan major resistance berikutnya. Oke, jadi itu yang perlu saya pesan untuk kalian hari ini guys. Kalau misalnya kita mendapatkan ada sell off yang lumayan masif, apalagi kalau kita udah lihat 4 hour chart itu
printing candle seperti ini, ya saya harus akan wanti-wanti bahwa kita sudah menyelesaikan relief rally kali ini, gitu ya, dan kita akan mendapatkan semacam sell off lagi. Oke, segala senario harus kita antisipasi, guys. Dan itu bisa kita lihat dari segi price action-nya nanti. Tapi kalau ternyata kita masih mampu untuk kembali break di atas area ini dan closing di atas high sebelumnya di sini, di 4-hour chart, ini adalah petanda baik. Dan ini adalah berarti kita akan masih merangkak naik ke atas ke sekitaran angka 25.000 sampai 26.000 dolar. Oke, kalau dari segi RSI, kita lihat dari segi daily chart, sebenarnya ya kalau dibilang ada divergence juga ada, tapi tipis banget guys, tipis banget. Di 4-hour chart ya ada sedikit bearish divergence juga tercipta di sini, tapi ini menurut saya belum terlalu signifikan gitu ya. Kalaupun kalaupun saya pribadi ya pengen mencari short setup, mungkin mulainya dari sekitaran sini. Kalau kita udah melihat ada tanda-tanda bahwa bulls juga udah kehilangan tenaga, kemudian kita mendapatkan ada setup mungkin berupa pattern reversal di sekitaran sini, maka itu adalah chance bagi saya untuk start mungkin mencari setup untuk short gitu ya. Jadi itu aja sih untuk hari ini guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.